persyaratan yang dibentuk, yang dikeluarkan oleh panitia penjaringan itu calon ketua tidak pertama warga negara Indonesia, kedua pendidikan SMA SMK sederajat, ketiga calon ketua umum pengurus KONI atau cabur, keempat tidak sedang menduduki jabatan publik dan struktural. Nah, ini persyaratan yang dibuat oleh tim penjaringan yang buat ini. Tapi hari ini apa yang terjadi? Tim penjaringan panitia tidak mentaati persyaratan yang mereka buat. Padahal ini jelas ditandatangani oleh tim penjaringan. Tapi hari ini mereka langgar. Apalagi kita tahu tim penjaringan ini banyak orang SH, sarjana hukum, ya, tahu hukum mestinya. Kalau tahu hukum, ini kan melanggar, tidak memenuhi syarat, tapi masih diloloskan. Ada apa? Sarjana hukum apa? Yang perlu kami kasih tahu lagi. Ada salah satu tim penjaringan yang mengundurkan diri dan informasinya ini ketekanan, ditekan sama orang-orang yang punya kepentingan, jadi mengundurkan diri. Apa tindak selanjutnya, Pak? Kita akan bawa, sebetulnya kami tidak mengakui ini ada hasil. Kami tidak mengakui karena ini dianggap tidak ada ya. Betul, karena tidak ada pemilihan. Masa langsung nerima, langsung ngetok. Kita tidak diberi waktu untuk menyampaikan tanggapan. Terus tim penjaringan juga ini ada perlu kami kasih tahu. Awalnya tim penjaringan ini tidak mau memasukkan aturan ini karena ada tekanan. Mungkin mereka sudah didukung oleh seluruh, Pak. Betul. Didukung oleh suara seluruh Tidak bisa dikatakan jadi KONI provinsi membuat pemberitahuan ke KONI Kota Prabu Muli. Bisa katanya pejabat maju untuk mencalonkan diri jadi ketua asal didukung seluruh anggota KONI. Nah, anggota KONI ini pada rakerda yang lalu memutuskan 42 cabur. Tadi saudara Beni itu cuma ada 31. Berarti tidak memenuhi syarat. Kenapa disahkan? Padahal ini tidak didukung penuh, Pak. Betul, karena ini tidak didukung. Selamat siang Tribuners, saya Edison Bastari mengabarkan dari Kota Prabu Muli. Di Hotel Grand kita sedang dilaksanakan musyawarah olahraga kota, Musorkot KONI Kota Prabu Muli. Dalam Musorkot ini sempat terjadi ricuh karena dari beberapa peserta melakukan instruksi dan langsung ditetapkan oleh panitia. Ini sempat diskor selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dan kembali ricuh. Saat ini Musorkot ini sendiri sedang ditunda untuk selanjutnya. Ini terjadi kericuhan lantaran dari beberapa peserta mempertanyakan adanya seorang bakal calon yang merupakan pejabat, sementara di dalam aturan seorang pejabat tidak diperbolehkan untuk maju dalam pencalonan ketua KONI. Namun panitia memutuskan jika didukung oleh sebagian besar peserta, tidak ada alasan untuk tidak boleh, apalagi untuk kebaikan. Di sini sendiri ada 2 calon yang mengembalikan berkas, yakni Arapik Zamhari dan atas nama Beni Rizal yang merupakan kepala dinas yang juga merangkap kepala dinas di KPSDM Pemkot Prabu Muli. Nah, ini dari tim Arapik Zamhari sendiri mengungkapkan bahwa Musorkot
KONI Kota Prawamuli 2021 ini cacat hukum dan hingga saat ini belum berhasil. Demikian dapat kami informasikan dari Kota Prawamuli. Selamat siang Tribuners. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.